Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kita itu sudah sempat selesai teman-teman membahas di pembahasan tentang amil nawasikh atau amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita di halaman ke-52, yaitu akan membahas tentang tawabi atau ya tawabi itu artinya beberapa tabi, yang dibahas biasanya tabi ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-52, dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung cek di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah membahas tentang tawabi. Tawabi itu dari jamak taksir, mufradnya tabiun atau ya tabi, sedangkan tawabi ini artinya beberapa tabi. Tabi itu apa sih tabi, Kang? Tabi itu di sini teman-teman bisa lihat, tabi itu adalah isim yang ikut pada matsbu. Jadi tabi itu adalah isim yang ikut pada matsbu. Sedangkan matsbu adalah isim yang diikuti oleh tabi. Ya, jadi tabi itu isim yang ikut pada matsbu, sedangkan matsbu adalah isim yang diikuti oleh tabi. Yang pertama di sini tabi. Tabi ada tiga. Sebutkan lil marfu, lil mansub, dan lil majrur. Jadi teman-teman, kalau ini tabinya asli itu membahas atau masuk pada pembahasan ya di halaman 25, 26, 27. Di situ kan ada di keterangan tentang tabi lil marfu, tabi lil mansub, dan juga tabi lil majrur. Nah, jadi tabi itu ada tiga, lil marfu, lil mansub, dan lil majrur. Tabi lil marfu itu ada 4, naat, atof, taukid badal. Tabi lil mansub juga ada 4, naat, atof, taukid badal. Tabi lil majrur juga ada 4, naat, atof, taukid badal. Yang pertama kita membahas tentang naat. Ya, naat nih. Naat kalau bahasa gampangnya, naat itu kurang lebih sifat, atau biasanya kalau kita menemukan kalimat-kalimat yang maknanya yang, itu namanya naat. Ya, naat ada dua. Nih di sini naat ada dua, ada naat hakiki, ada juga sababi. Jadi naat itu ada dua, ada hakiki dan juga sababi. Yang pertama adalah naat hakiki. Apa sih, Kang, naat hakiki? Naat hakiki itu adalah isim yang ikut pada man'ut yang benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Jadi naat hakiki adalah isim yang ikut pada man'ut yang benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Jadi kan naat tadi sudah saya bilang menjadi sifat atau sifat. Biasanya kalau di kitab biasanya yang maknanya. Jadi naat hakiki adalah isim yang ikut pada man'ut yang benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Misal contoh adalah ja'a Zaidun al-alimu, ja'atlah datang Zaidun Zaid al-alimu orang yang alim. Ada lafaz ja'a Zaidun al-alimu, pada lafaz Zaidun al-alimu, pada lafaz al-alimu ini namanya naat hakiki, karena al-alimu ini adalah isim yang ikut pada man'ut yang benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Jadi al-alimu di sini ja'atlah datang Zaidun Zaid al-alimu orang yang alim. Al-alimu ini menjadi sifatnya Zaidun. Zaidun di sini namanya man'ut, teman-teman. Jadi al-alimu di sini i'rabnya rafa sebab naat hakiki. Paham dong? Paham. Nah, jadi pokoknya kalau naat hakiki itu benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Ja'a Zaidun al-alimu, ja'atlah datang Zaidun Zaid al-alimu orang yang alim. Siapa sih orang yang alim? Oh, orang yang alim itu adalah Zaid. Jadi al-alimu di sini menjadi benar-benar menjadi sifatnya Zaid. Nah, di sini keterangan bawahnya ada lagi, naat hakiki harus ikut pada man'ut dalam 4 dari 10 perkara. Jadi naat hakiki itu harus ikut pada man'ut dalam 4 dari 10 perkara. Apa saja 4 perkara itu? I'rabnya, marifatnya, mufradnya, dan juga mudzakarnya. Jadi naat hakiki itu harus ikut pada man'utnya dalam 4 perkara dari 10 perkara. Yang pertama i'rabnya, yang kedua marifatnya, yang ketiga mufradnya, yang keempat mudzakarnya. Yang pertama adalah i'rabnya. I'rabnya itu ada 3, rofa, nasab, jer. Nih, i'rabnya ada 3, rofa, nasab, jer. Yang nomor 2 adalah marifatnya, yaitu marifat nakirah.
Yang nomor 3 adalah mudzakarnya, yaitu mufradnya, yaitu mufrad, musanna, jamak. Dan yang terakhir adalah mudzakarnya, yaitu ada 2, mudzakar dan muannas. Jadi misal di sini ada contoh apa? Ja'a Zaidun al-alimu, ja'a telah datang Zaidun Zaid al-alimu, orang yang alim. Ada lafaz al-alimu kalimah isim, sebab al mu'rab atau mabni mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Al-alimu, al-alima, al-alimi. Al-alimu i'rabnya rafa, sebab naat hakiki. Nah, di sini kan naat hakiki harus ikut pada makna dalam 4 perkara. Yang pertama adalah i'rabnya. Kalau Zaidunnya itu dibaca rafa, maka naatnya atau al-alimu juga dibaca rafa. Yang nomor 2 adalah ma'rifatnya. Pada lafaz Zaidun ini hukumnya ma'rifat, maka naatnya juga harus ma'rifat. Yang ketiga, mufradnya. Zaidun di sini hukumnya mufrad, dan Zaidun ini statusnya mufrad, dan juga al-alimu juga statusnya mufrad. Yang terakhir adalah mudzakarnya. Zaidun di sini statusnya mudzakar, sedangkan al-alimu juga mudzakar. Fahim? Fahimna. Selanjutnya yang kedua, selain naat hakiki, teman-teman bisa lihat di sini ada juga naat sababi. Naat sababi apa sih Kang naat sababi? Jadi kalau tadi naat hakiki adalah isim yang ikut pada man'ut yang benar-benar, hakiki itu artinya benar-benar menjadi sifatnya man'ut. Beda dengan naat sababi. Apa sih naat sababi? Naat sababi adalah isim yang ikut pada man'ut yang menjadi sifatnya ma'mul. Jadi kalau tadi naat hakiki itu isim menjadi sifatnya man'ut. Sedangkan naat sababi itu menjadi sifatnya ma'mul. Misal ada contoh lafaz Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu, ja'a telah datang Zaidun Zaid al-alimatu yang alim, ummuhu ibunya Zaid. Jadi pada lafaz Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu di sini, al-alimatu di sini teman-teman, ini bukan menjadi sifatnya Zaidun, bukan, akan tetapi menjadi sifatnya makmul. Yang makmul di sini adalah lafaz ummuhu. Jadi di sini yang alim itu bukan Zaidnya, bukan, tapi ibunya Zaid. Jadi pada lafaz Ja'a Zaidun al-alimatu ummuhu, al-alimatu kalimah isim, sebab al mu'rab atau mabni mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Al-alimatu, al-alimata, al-alimati. Al-alimatu i'rabnya rafa, sebab naat sababi. Kenapa dikatakan naat sababi? Karena ikut pada man'ut, karena isim yang ikut pada man'ut yang menjadi sifatnya ma'mul. Ya. Jadi al-alimatu di sini bukan menjadi sifatnya Zaidun, bukan, tapi menjadi sifatnya ummuhu, ibunya Zaid. Selanjutnya, naat sababi harus ikut pada man'ut dalam 2 dari 5 perkara. 2 perkara itu apa saja sih Kang? Yang pertama adalah i'rabnya, yang kedua adalah ma'rifatnya. I'rabnya itu ada 3, rafa, nasab, jar. Yang kedua ma'rifatnya ada 2, yaitu ma'rifat dan nakirah. Jadi 5. Jadi maksudnya tadi kan kalau naat hakiki harus ikut dalam 4 dari 10 perkara. I'rabnya, ma'rifatnya, mufradnya, mudzakarnya. I'rabnya ada 3, rafa, nasab, jar. Yang kedua ma'rifatnya ada 2, ma'rifat nakirah. Yang ketiga mufrad ada 3, mufrad, musanna, jamak. Yang terakhir adalah mudzakarnya ada 2, mudzakar dan muannas. Jadi 10. Tapi kalau naat sababi itu harus ikut pada man'ut dalam 2 dari 5 perkara. 2 perkara itu adalah i'rabnya dan juga ma'rifatnya. I'rabnya kan ada 3, rafa, nasab, jar. Sedangkan ma'rifatnya ada 2, yaitu ma'rifat dan nakirah. Fahim? Fahimna. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita menemukan ada lafaz yang menunjukkan makna yang atau yang mensifati, dilihat-lihat. Kalau mensifati man'utnya, maka namanya naat hakiki. Sedangkan kalau dia ini mensifati makmulnya, maka namanya naat sababi. Fahim? Fahimna. Tapi yang nomor 2 adalah atof. Atof ini insya Allah lebih gampang teman-teman, karena atof ini lebih sering keluar di kitab-kitab dibandingkan dengan naat. Sepengalaman saya seperti itu. Kalau kita membaca kitab kuning, kosongan, ataupun kitab-kitab salafus shalih, itu biasanya lebih banyak yang keluar itu yang atof. Apa sih Kang atof? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu atof, kita lihat dulu pembagiannya. Atof itu ada 2. Ada atof nasak dan juga atof bayan. Nih, ada atof nasak, ada juga atof bayan. Apa sih atof nasak? Atof nasak itu adalah isim yang ikut pada ma'tuf alaih yang jatuh setelah huruf atof. Nih, jadi atof nasak adalah isim yang ikut pada ma'tuf alaih yang jatuh setelah huruf atof.
Jadi kalau ada isim kok yang ikut pada matof alaih dan jatuh setelah huruf atof, itu namanya atof nasak. Gampangnya, kalau kita menemukan ada kalimat isim yang jatuh setelah huruf atof itu kan kita tahu huruf atof ada 10. Sebutkan wau fa thumma au am imma balla lakin hatta. Wawunya di sini namanya waw atof. Nah, kalau ada kalimat isim kok jatuh setelah huruf atof, yang sering keluar adalah yang huruf wawu, maka namanya atof nasak. Misal ada contoh apa? Ja'a Zaidun wa Amrun, Ja'a telah datang Zaidun, Zaid, wa Amrun dan Amr. Pada lafaz Amrun di sini ini namanya kalimat isim. Amrun kalimat isim sebab tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Amrun, Amron, Amrin. Amrun i'rabnya rofa sebab atof nasak. Nih kan ada huruf atofnya nih wawu. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok jatuh setelah wawu huruf atof ataupun huruf atof yang lain yang 10 itu namanya atof nasak. Atof yang nomor 2 adalah atof bayan. Apa sih Kang atof bayan? Atof bayan itu adalah isim yang ikut pada matof alaih yang menjelaskan matof alaih dengan tanpa menggunakan huruf atof. Jadi kalau tadi atof nasak itu jelas dia jatuh setelah huruf atof, tapi beda sama atof bayan. Kalau atof bayan ini menjelaskan matof alaih dengan tanpa menggunakan huruf atof, jadi enggak ada huruf atofnya. Terus gimana Kang biar kita tahu cara membedakannya ini atau bayan atau bukan? Caranya harus pengalaman. Ilmu itu yang asli dari hasil pengalaman. Ada orang pinter sama orang yang nggak pinter. Yang asli mereka ini sama-sama mondok di sebuah pondok pesantren, sama-sama belajar di satu kiai, sama-sama belajar kemudian menuntut ilmu, sama-sama misalkan 2 tahun 3 tahun. Yang membedakan antara keduanya adalah pengalaman. Yang satu orangnya rajin belajar, seragap baca kitab. Yang satu lagi nggak pernah baca kitab, ngaji ya jarang, belajar ya jarang. Akan beda hasilnya. Jadi teman-teman kalau menjadi orang alim caranya harus banyak pengalaman. Yang pertama pengalaman baca kitab, yang kedua pengalaman ngaji, yang ketiga pengalaman kemudian belajar. Orang itu kata Pak Yai, ciri-ciri orang alim itu biasanya orangnya betah belajar. Ada orang kok baru belajar duduk 1 jam, 2 jam, setengah jam kok udah molat. Wah, akan sulit masuk ilmunya. Coba kayak guru kami itu kayak Jumur Khudori, beliau tuh suka bercerita. Kalau saat waktu ngaji di kajian, ya saya ngajar santri. Setelah nyampe kamar apakah saya istirahat? Enggak. Sampai kamar belajar lagi di kamar. Habis itu kemudian apa lagi? Setiap apa? Ada tamu layani tamu. Apakah setelah ada tamu kemudian istirahat? Enggak, belajar lagi. Sampai-sampai beliau dulu cerita, dulu di waktu mondok, di saat semua santri sudah pada tidur semua, lampu pondok sudah dimatikan semua, beliau tetap melek, tetap belajar, tetap ngaji. Sampai kalau di pondok beliau kan ceritanya dulu, kalau malam itu jadi setiap malam lampu pondok dimatikan. Sampai beliau itu beli lampu kecil untuk belajar. Saking betahnya beliau belajar, beliau suka cerita, saya itu kok kalau belajar itu bisa sampai jam 2, jam 3, bahkan mentok subuh. Ini bukti kecintaan beliau terhadap ilmu. Jadi kita kalau mau seperti beliau caranya harus cinta yang namanya ilmu, harus betah yang namanya ngaji, harus banyakin pengalaman yang namanya ngaji, tolabul ilmi. Fahim dong? Fahimna. Ya, jadi kalau atof nasak tadi kan jelas itu pokoknya jatuh setelah huruf atof. Kalau atof bayan ini menjelaskan matof alaih dengan tanpa menggunakan huruf atof. Ada contoh apa? Ja'a Umaru Abu Hafsin. Ja'a telah datang Umaru Umar Abu Hafsin Abu Hafs. Jadi pada lafaz Abu Hafsin di sini teman-teman, ini antara Abu Hafsin dan juga Umarnya ini adalah satu orang. Jadi Abu Hafsin di sini itu menjelaskan Umar. Jaat lah datang Umar. Siapa Umar? Umar itu Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Abu Hafs itu Umar. Makanya pada lafaz Abu Hafsin di sini Abu ini robnya rofa sebab atof bayan. Kenapa dikarenakan atof bayan? Karena menjelaskan matof alaih dengan tanpa menggunakan huruf atof. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu insya Allah ini sedikit. Ini baru pembahasan setengah tentang tabi. Insya Allah besok akan dilanjut. Kalau hari ini kan tentang naat dan juga atof.
Insya Allah besok lanjut kedua yaitu taukid dan juga badal. Semoga ya zikirnya manfaat barokah buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau mungkin masih bingung atau mungkin ingin tanya-tanya lagi ataupun mungkin mendengarkan keterangan arba'in tentang lebih lengkap, bisa langsung aja DM atau mungkin chat di kolom komentar atau bisa langsung chat di nomor WA saya 0557 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Semoga manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.